kami persis ada di PN Kota Malang, tepatnya di wilayah hukum Belimbing. Bentar lagi ada aksi teman-teman untuk aksi tentang diduga perusakan kantor Arema yang ada di Kota Malang. Terduga sudah ditahan di Kejaksaan kurang lebih 9 bulan. Namun belum ada keputusan sampai saat ini. Dan ini teman-teman aksi sebentar lagi akan datang ke PN Kota Malang ini. Memasuki agenda sidang tuntutan di PN Kota Malang, PH terdakwa meminta vonis bebas. Malang tanggal 13 September tahun 2023 menaratoday.com. Kasus pengerusakan kantor Arema FC yang dilakukan sekelompok orang pada tanggal 29 Januari tahun 2023 beberapa waktu lalu, kini telah memasuki tahap agenda sidang tuntutan JPU terhadap para terdakwa. Persidangan kasus tersebut digelar di Pengadilan Negeri PN Kota Malang, Jawa Timur, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023 pagi. Kepada awak media, kuasa hukum terdakwa Vanda Hardianto alias Vanda Ambon, Adi Darmawan, SH.MH mengatakan, klien kami dituntut sama JPU sekitar 1 tahun di persidangan yang digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri PN Kota Malang. Untuk klien saya sendiri atas nama Vanda Hardianto itu dituntut sama JPU sekitar 1 tahun. Cuman bagi kami sendiri, pasal yang diterapkan JPU itu sangat tidak kuat. Kenapa? Karena pasal dari JPU sendiri itu menggunakan pasal 160. 160 itu adalah melawan penguasa umum. Yang dimana penguasa umum itu adalah pemerintah, Pemda, kepolisian, kejaksaan, pengadilan. Nah, sementara teman-teman melakukan aksi itu di kantor Arema FC. Nah, apakah kantor Arema FC penguasa umum? Nah, itu kan jadi pertanyaan. Dan yang kedua juga alat bukti yang digunakan itu tidak ada video asli, hanya video potongan dari TikTok. Berarti kan ada apa di sini gitu. Sementara kan harus ada bukti pembanding, alat bukti asli, video asli dibandingkan dengan video TikTok ini, dan itu hanya potongan-potongan. Berarti kan sangat tidak adil alat bukti itu yang digunakan gitu. Mungkin langkah kedepannya selaku kuasa hukumnya Ya, kita akan melakukan pledoi pembelaan minggu depan, 1 minggu ke depan. Nanti pledoi itu nanti kita lemparkan ke teman-teman media lah, kita berikan lah. Nah, mungkin ada tambahan minggu depan ya? Minggu depan. Harapannya bagaimana, Pak? Harapan kita meskipun dituntut 1 tahun itu bagi teman-teman bisa ringan, tapi harapan kita bukan itu. Harapan kita Ambon divonis bebas, tidak terbukti, itu harapannya. Himbauan dari kami sendiri, pasal yang diterapkan JPU itu sangat tidak kuat. Kenapa? Karena pasal dari JPU sendiri itu menggunakan pasal 160 KUHP. Dalam pasal itu disebutkan melawan penguasa umum, yang dimana penguasa umum itu adalah pemerintah, Pemda, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan sementara teman-teman itu melakukan aksi itu di kantor Arema FC. Apakah kantor Arema FC itu penguasa umum? Itu kan jadi pertanyaan, ucapnya saat ditemui usai sidang digelar di PN Kota Malang, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, siang. Lebih lanjut, Adi Darmawan, SH.MH menyampaikan, dan yang kedua, juga alat bukti yang digunakan tidak ada video asli, hanya potongan dari video TikTok. Berarti kan ada apa di sini? Sementara kan harus ada alat bukti pembanding alat bukti asli, video asli, dibandingkan dengan video TikTok ini. Itu, video TikTok hanya potongan-potongan, berarti kan sangat tidak adil alat bukti itu yang digunakan. Gitu loh, jelasnya. Dikatakannya, untuk langkah selanjutnya kita akan melakukan pledoi pembelaan minggu depan atau minggu ke depan. Nanti pledoi itu nanti kita lemparkan, diberikan ke teman-teman media. Harapan kita, klien kami divonis bebas, tidak terbukti. Sama sekali tidak layak karena jaksa tidak punya bukti. Intinya, buktinya tidak kuat dan minta divonis bebas. Kenapa? Karena alat buktinya tidak kuat, harapnya. Terpisah, ketika ditanya,
Dalam agenda sidang tuntutan dari JPU berbarengan dengan masa aksi yang digelar di depan PN Kota Malang yang menuntut agar para terdakwa dibebaskan dari hukuman, bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Hakim sekaligus Humas Pengadilan Negeri Kota Malang, Muhammad Indarto, SH, MH mengatakan, mengenai aksi massa tersebut adalah hal yang wajar dan biasa, mengenai tuntutan mereka agar terdakwa dibebaskan, tentunya hal itu adalah merupakan permintaan. Namun demikian, Majelis Hakim dalam memutus perkara ini tentunya didasarkan pada bukti-bukti yang telah diajukan, baik yang diajukan oleh JPU maupun yang diajukan oleh terdakwa melalui penasihat hukumnya. Majelis Hakim akan mempertimbangkan semuanya, ujarnya saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Rabu, tanggal 13 September tahun 2023, petang. Ketika disinggung, PH salah satu terdakwa waktu kami wawancarai usai sidang berbarengan dengan masa aksi depan PN Kota Malang menyampaikan bahwa harapannya para terdakwa bisa divonis bebas, menurutnya kurang kuatnya barang bukti. PH terdakwa boleh saja menilai seperti itu, karena memang tugasnya membela terdakwa, tetapi majelis hakim akan mempertimbangkan secara objektif semua alat bukti atau barang bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak. Majelis hakim tidak akan melihat dari satu pihak saja, semuanya akan dipertimbangkan, jelas Muhammad Indarto, SH, MH. Menara Today Bonong melaporkan.